Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Amel. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore Pak Taufik, alhamdulillah hari ini baik. Baik, Bu Amel. Alhamdulillah kalau baik. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Taufik Rahmat. Saya yang akan menjelaskan tentang proposal bisnis pisangku ini, Bu Amel. Saya mulai saja agar tidak agar waktunya singkat, Bu Amel ya. Yes. Mohon izin. Nah, yang pertama ada latar belakang produk. Pisangku merupakan makanan kecil atau cemilan yang disukai oleh banyak orang. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menyukai pisangku, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai makanan ini. Bahkan orang-orang barat juga telah jatuh cinta dengan pisangku. Harganya yang murah, terjangkau oleh banyak masyarakat, dan rasanya yang enak membuat pisangku ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis kecil yang sangat menguntungkan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas. Selanjutnya ada tujuan usaha. Tujuan dari pengembangan proposal usaha pisangku ini adalah memberikan nuansa yang berbeda kepada pecinta makanan bahwa di Indonesia memiliki beraneka ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing. Sehingga mereka akan menghargai makanan hasil kreativitas budaya Nusantara dan meninggalkan makanan-makanan cepat saji atau fast food. Dan ini juga untuk melestarikan makanan khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji. Selanjutnya ada peluang usaha. Dengan semakin bertambahnya suatu rasa dari sebuah makanan atau cemilan, maka pisangku beraneka rasa ini merupakan salah satu cara untuk menarik minat para pecinta makanan kecil atau cemilan. Masyarakat pun ingin mencicipi atau merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Karena itu, dibukalah produk pisangku ini. Nah, selanjutnya masuk ke bahan baku produksi, Bamel. Nah, sekarang harga pisang kepok 1 sisir seharga 7.000, kulit lumpia seharga 5.000, Oreo bubuk 1 kg seharga 25.000, coklat batang seharga 11.000, minyak setengah kilo 25.000, selai blueberry 13.000, packagingnya 10.000. Nah, perkiraan biaya produksi paling kecil yaitu 100.000. Dan rencana harga jual pisang ini 10.000 per box. Di dalam box itu terdapat 4 pieces, Bang. Nah, dari modal 100.000 tersebut akan jadi 15 box. Jadi dari modal 100.000 akan mendapatkan keuntungan sebesar 50.000. Nah, kami pun membutuhkan tempat untuk proses produksi dan tempat pemasaran produk tersebut. Jadi kami membutuhkan modal untuk menyewa tempat sebesar 5 juta untuk menyewa tempat dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sekarang persentase keuntungan. 35% untuk investor dan 75% untuk owner. Nah, jadi kalau Bu Amel berminat untuk berinvestasi, Bu Amel akan mendapatkan keuntungan per bulannya 35%, Bu Amel. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Yang pertama, siapkan semua bahannya terlebih dahulu. Lalu kupas pisang dan potong menjadi beberapa bagian. Lalu simpan pisang di atas kulit lumpia. Baluri kulit lumpia tersebut dengan selai. Setelah disimpan di atas kulit lumpia, taburi bubuk Oreo. Lalu gulung kulit lumpia. Setelah dibentuk, lalu masukkan ke minyak panas dengan api yang kecil. Nah, setelah matang, lalu tiriskan dan masukkan ke wadah yang telah disiapkan. Taburi topping sesuka hati. Terus pisangku ini siap disajikan. Sekarang gambaran produk. Pisangku ini yaitu pisang yang akan dibalut dengan lumpia yang sudah dibaluri selai. Di dalamnya terdapat pisangku ini pisang yang akan dibalut dengan lumpia yang sudah dibaluri selai. Nah, di dalamnya terdapat coklat dan di atasnya terdapat berbagai topping. Target pasar
Pisangku ini target pasarnya semua kalangan, tapi yang lebih diutamakan yaitu anak-anak dan remaja. Nah, masuk ke potensi bisnis. Produk pisangku ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena makanan ini cukup unik dan membuat penasaran dengan bentuk dan tampilannya. Dan kami menawarkan solusi dengan nilai tambah produk seperti menambahkan topping yaitu bubuk Oreo dan selai blueberry. Selain itu, harganya yang ekonomis serta dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua ada produk yang higienis dan terjamin. Yang ketiga ada harga produk yang sangat terjangkau. Selanjutnya ada kelemahan. Produk ini kelemahannya tidak tahan lama. Yang kedua produk yang bisa dengan mudah ditiru. Seperti itu. Yang selanjutnya ada analisis SWOT dari peluang. Tempat yang penuh strategis dan dapat dijangkau setiap masyarakat. Yang kedua, fasilitas yang cukup memadai dan mampu diperoleh secara cepat. Nah, selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, ada banyak saingan di luar sana yang menjual banyak produk dari pisang-pisang. Yang kedua, ada harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik, dapat menyebabkan kenaikan harga pisangku ini yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Seperti itu. Nah, masuk yang terakhir ada kesimpulan. Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal kami dalam memulai usaha pisangku. Dengan selesainya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini. Nah, ini gambaran produknya, Bu Amel. Seperti ini. Nah, mungkin itu saja, Bu Amel, proposal bisnis pisangku ini. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan oleh Bu Amel, silahkan, Bu Amel. Oke, setelah melihat proposal Pak Taufik, ada satu pertanyaan mungkin beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, jika saya menyetujui proposal ini, di mana Pak Taufik akan membuka usaha ini atau menyewa tempat ini? Saya akan membuka tempat atau menyewa tempat di sekitaran Transmart Buah Batu, Bamel, karena di sana kan selain di sana ada Transmart yang dapat menarik orang beramai-ramai ke Transmart. Di sana juga sangat strategis, Bamel, dilalui banyak kendaraan dan ya sangat strategis sekali mungkin di sana tempat-tempatnya, Bamel. Oke, bagus. Nah, selain menyewa tempat, apakah Pak Taufik memiliki strategi pemasaran yang lain? Kami akan memasarkan juga di platform-platform internet, Bamel, seperti media sosial seperti TikTok, yang seperti itu, Instagram, Facebook pun kami akan pergunakan, Bamel, dan kami pun akan bekerja sama dengan GrabFood, ShopeeFood, Gojek, dan sebagainya, Bamel, untuk meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Seperti itu mungkin. Oke, pertanyaan dari saya cukup. Dan setelah melihat proposal Pak Taufik, sepertinya saya sangat tertarik dan berminat untuk menjadi investor atau berinventaris di usaha pisangku ini. Ya, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Amel.
Insya Allah saya akan berusaha untuk mengembangkan usaha ini dan kita akan sukses bersama-sama, Bu Amel. Amin. Selamat dan semangat ya Pak Taufik. Oke, Bu Amel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.